Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat rimba. Di kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas sedikit cara menyimpan madu yang baik ya, yang baik dan benar supaya madu yang disimpan memiliki kualitas yang terjaga gitu. Menyimpan madu sahabat rimba bisa dikatakan cukup penting ya supaya madu terjaga kualitasnya. Misalnya menutup madu yang kurang benar ya, ditaruh di kulkas ya, atau di tempat yang terlalu panas misalnya, kurang tepat ya. Yang pertama ya, menurut saya ini menyimpan madu yang benar itu di suhu yang agak sedikit hangat begitu. Agak sedikit hangat atau suhu ruang begitu. Kenapa agak sedikit hangat ya, ini mengacu pada tempat alaminya, aslinya di alam sahabat rimba ya, dimana madu itu dikerumuni oleh segerombolan lebah ya. Dan kalau sahabat rimba tahu ya, di dalam gerombolan lebah itu kalau dimasukkan tangan rasanya hangat ya. Ini hanya orang-orang yang sering panen madu ini yang tahu ini ya. Madu ini lebah liar misalnya ya, mencoba ya sahabat rimba yang kalau mau mencoba sih masukkan tangannya ke dalam gerombolan lebah ya, rasanya gimana, hangat ya, hangat, kecuali kalau diintip ya sakit ya. Bagi yang sudah ahli biasanya ya, dimasukkan tangannya dalam gerombolan lebah, atau mau main-main dengan lebah misalnya, dimasuk ini megang lebah ya, segerombol hangat rasanya. Dari situlah saya menyimpulkan bahwasanya menyimpan madu yang baik suhunya itu agak hangat ya, barangkali suhu ruangan itu bisa gitu. Kalau suhu kulkas kayaknya kok enggak ya sahabat rimba ya. Karena di dalam gerombolan lebah itu tidak sedingin itu kayaknya, apalagi freezer ya. Menurut saya sih kurang baik begitu. Karena alaminya enggak begitu ya. Di sini maksudnya di Indonesia ya, enggak tahu ya kalau di gurun es sana ada lebah atau enggak, di kutub ya, kurang tahu. Itu yang pertama sahabat rimba, suhu ya. Jadi menyimpan madu itu kadang di kulkas ya, kurang baik sahabat rimba ya. Menurut saya baiknya yang agak hangat atau di suhu ruang begitu saja ya. Terus yang kedua, tempatnya menyimpan sahabat rimba ya. Wadah untuk menyimpan madu itu sebaiknya terbuat dari botol kaca sahabat rimba ya. Botol plastik itu kurang baik untuk menyimpan makanan ya, apalagi madu ya. Kurang awet ya, ini pengalaman begitu menyimpan madu di dalam botol yang plastik. Kadang timbul gelembung-gelembung ya di pinggir plastik yang membuat madu itu kurang bagus kualitasnya ya sahabat rimba. Jadi kalau mau menyimpan madu apalagi yang ya agak lama misalnya ya, madu buat dijual maksudnya atau dikonsumsi, punya stok agak banyak misalnya mau dikonsumsi, ya lebih baik ditaruh di botol-botol kaca sahabat rimba ya, supaya kualitasnya bertahan lebih bagus ya insyaallah, daripada di botol plastik ya, disimpan lama kurang bagus ya. Itu sahabat rimba dua halnya dalam menyimpan madu ya. Kemudian kalau menyimpan madu agak lama sahabat rimba ya,
ada triknya ini. Misalnya madunya itu 50 mili, terus jangan ditaruh botol 600 mili ya, jadi banyak ruang kosong di situ, banyak udaranya ya. Nah, ini menyebabkan madu menjadi cenderung kurang baik ya. Yang bagus misalnya madunya 50 mili ya. Ya disimpan di botol yang botolannya kecil gitu, yang kira-kira penuh gitu ya, tidak banyak udara di dalam botol ya. Tidak banyak udara, tidak banyak oksigen ya. Itu mengacu pada ini sahabat rimba, seperti apa ya, kemasan vakum itu kan udaranya dihilangkan ya. Nah itu kan lebih awet tuh barang-barang yang makanan ya, yang disimpan di itu di vakum begitu. Zaman sekarang itu kan lebih awet ya, karena itu udaranya dikurangi sahabat rimba ya. Semisalnya nyimpen kerupuk itu tidak mudah melempem gitu sahabat rimba, kalau nggak kebanyakan udara gitu. Nah, itu yang ketiga ya triknya. Kemudian yang keempat sahabat rimba, menutupnya dengan rapat sahabat rimba ya. Itu botol kaca ditutup dengan rapat ya. Terutama kalau madunya itu madu yang kental. Yang kental, yang ya kental gitulah. Ada airnya sedikit. Karena kalau tutupnya nggak rapat ya sahabat rimba, itu madu yang kental itu bisa menyerap kelembapan sahabat rimba ya. Jadi misalnya nih disimpan di suhu ruang ya, dia kalau nggak ditutup ya, atau tutupnya kurang rapat ya, bisa menyerap itu sahabat rimba apa ya, semacam air di dalam udara ya, kelembapan itu madunya jadi encer sahabat rimba, bisa itu ya, sahabat rimba bisa mempraktekkan ini. Nah ini pengalaman sahabat rimba ya. Iya, nyimpen madu misalnya ini di dalam gelas, cuma ditutup pakai tutup gelas ya. Ya paling 2 minggu, enggak sampai mungkin 1 minggu atau beberapa hari itu sudah menjadi encer madunya ya. Mungkin volumenya bertambah ya, bisa menyerap air dari udara ya. Nah itu sahabat rimba kurang baik ya, menyimpan madu yang cenderung rapat tutupnya begitu. Tapi kalau menyimpan madu yang encer sahabat rimba, dia memang ada gasnya ya, madu yang encer gitu. Kalau ditutup rapat-rapat, tutupnya apa, botolnya misalnya disimpan di jerigen ya, bisa melembung ya jerigennya kalau lama-lama gitu, 2 minggu atau 1 bulan itu bisa melembung ya, madu yang encer terutama. Kalau disimpan di botol kaca ya bisa meletup tutupnya kadang ya, kalau terlalu kencang ya. Jadi kalau menyimpan madu yang encer itu ya nggak usah kenceng-kenceng, nggak apa-apa ya. Madu tuh ada yang encer, ada yang kental sahabat rimba ya. Nah yang encer itu kadar airnya tinggi ya, kadar airnya tinggi ya, biasanya dipanen pas musim hujan ya, pas musim hujan atau madunya belum ini belum terlalu kental. Tapi kalau musim hujan tuh susah juga kentalnya ya. Jadi biarin lama juga, kalau dipanen tetap aja encer ya. Tapi tetap asli ya sahabat rimba. Gitu sahabat rimba caranya tadi ya. Semoga bermanfaat sahabat rimba ya, untuk menyimpan madu ya, terutama kalau yang mau punya stok agak banyak terus mau dikonsumsi ya, misalnya bulan depan gitu kan, biar awet, biar kualitasnya bagus, terjaga gitu sahabat rimba. Tapi kalau cuma punya 1 botol ya dikonsumsi sehari 3 kali ya, 2 sendok paling ya 2 minggu udah habis sahabat rimba ya. Paling begitu sahabat rimba. Demikian sahabat rimba, semoga bermanfaat tentang bagaimana menyimpan madu yang baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.